Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Trisno Raharjo dalam acara Suluh Ngepit, sebuah penyuluhan hukum pidana di Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi. Bersama saya pada siang hari ini Mas Julian, saya manggilnya Mas Julian, Direktur LBH Yogyakarta yang sehari-hari banyak menangani perkara-perkara struktural. Pada kesempatan ini kita akan mengobrol tentang putusan Fathia dan Haris Azhar yang diputus oleh Pengadilan Jakarta Timur. Selamat siang, Mas Julian. Selamat siang Pak Trisno, guru, dosen, orang tua saya juga. Bagaimana kabarnya, baik ya? Sehat Pak Trisno. Kali ini saya ingin berbincang-bincang. Ya. Kita mencoba menggali lebih dalam masalah putusan pengadilan ini. Tentu putusan ini banyak yang memberikan apresiasi. Hakim berani mengambil keputusan dan putusannya itu adalah putusan bebas. Dan orang yang melaporkan bukan main-main, ya, seorang menteri koordinator di kabinet Joko Widodo yang tentu jabatannya sangat tinggi, ya, Pak Luhut. Tentu saja kita ingin mendapatkan pandangan atau perspektif dari Mas Julian. Mas Julian, saya ingin mendapatkan pandangan putusan Fathia Haris ini dengan aspek-aspek penyampaian kritik terhadap pejabat publik. Bagaimana pandangan Mas Julian? Baik, terima kasih Pak Trisno. Jadi kemarin baru diucapkan oleh pengadilan bahwa kemudian Fathia dan Haris ini dinyatakan bebas dari segala dakwaan oleh JPU. Dakwaan kombinasi, gabungan, alternatif dan subsidiar, dan semuanya tidak terbukti mereka melakukan pencemaran nama baik atau menyebarkan berita bohong. Saya melihat kan ada dari apa yang diucapkan oleh majelis hakim, memang penekanan di dalam persidangan itu ada dua istilah yang itu menjadi perhatian, yaitu kata Luhut itu sendiri, sama yang kedua adalah nomenklatur tentang adanya keterlibatan Luhut yang itu bermain-main dalam aktivitas pertambangan di di Papua, di Intan Jaya. Nah, saya melihat istilah Lord Luhut yang disampaikan oleh majelis hakim menyampaikan bahwa ya istilah itu ya istilah biasa, istilah ya kalau misalnya kita menghormati seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi gitu, sehingga kata tersebut bukan termasuk dalam muatan yang itu mencemarkan ya atau mendiskreditkan Pak Luhut sendiri. Nah, kemudian yang istilah yang kedua memang menariknya memang di persidangan kala itu Pak Luhut itu menyatakan tidak terlibat gitu ya, semuanya diserahkan oleh seluruh stafnya terhadap aktivitas di seluruh perusahaan. Cuman fakta di persidangan juga nggak bisa ditutupi bahwa memang Pak Luhut itu punya keterlibatan 99% saham di PT Toba, yang itu kemudian menjadi salah satu perusahaan yang itu aktif di pertambangan di Papua, sehingga itu menjadi dasar hakim juga bahwa penilaian masyarakat sipil yang itu kajian cepat dari beberapa LSM yang itu kemudian menjadi bahan topik yang disampaikan oleh Fathia Haris itu bukan merupakan suatu tindak pidana gitu, karena ada muatan tentang pendapat, penilaian, evaluasi, dan kajian gitu. Jadi itu menjadi dasar hakim. Tentu kami sangat mengapresiasi ini. Kedua, yang ingin saya sampaikan memang saya ingin meminjam istilah dari Amnesty International itu ya. Dia menggunakan istilah revolving door atau pertukaran pintu. Dia melihat sebuah fenomena kasus di salah satu negara Asia Tenggara terhadap suatu perusahaan transnasional yang itu bergerak di bidang perkebunan tebu, dan melihat fenomena bahwa pejabat publik itu dia juga sebagai pengusaha. Jadi relasi bias antara pejabat publik dengan
apa namanya, dengan, aktivitas perusahaan itu sangat dekat gitu, sehingga kepentingannya menjadi bias gitu. Sehingga, istilah yang digunakan oleh, istilah yang digunakan oleh Amnesty International itu revolving door, sehingga kadang kebijakan itu memang nggak berpihak kepada orang-orang yang itu dieksploitasi di daerah tersebut maupun sumber daya alam yang itu dieksploitasi. Nah, saya melihat gambaran mungkin perbandingan situasi hari ini itu hampir sama dengan teman-teman Papua yang ada di Intan Jaya yang kemudian itu fakta-faktanya disampaikan oleh Fathia Haris. Iya, menarik ya. Berarti hakim coba menggali, melihat, dan memberikan tafsir tentang istilah Lord. Iya. Lord itu menurut hakim itu bukan sesuatu yang dapat dikategorikan pencemaran nama Iya. baik. Nah, ini kan satu keberanian menurut pandangan saya ya, bahwa hakim ternyata sungguh-sungguh meneliti, menggali. Untuk tingkat pertama, saya melihat ini perlu mendapatkan apresiasi. Iya. Menurut Mas Julian gimana nih untuk hakim-hakimnya? Ya, saya mengapresiasi dari beberapa pertimbangan dan bagaimana mereka menguraikan dari dakwaan per dakwaan karena mereka punya tugas berat secara sistematis ya, karena ini dakwaan kombinasi gabungan antara alternatif dan subsidiar, sehingga nggak bisa kemudian parsial menilainya, tapi satu sama lain itu harus dinilai secara utuh. Dan semua fakta-fakta itu kemudian dicocokkan dengan dasar hukum yang sudah ada gitu. Menurut saya dengan pencocokan dengan hak menyampaikan pendapat, kritik di pasal 28, mereka menafsirkan itu juga gitu menjadi dasar bahwa akhirnya Fathia Haris dianggap tidak melakukan pelanggaran. Dengan catatan tapi ya, kami YLBI LBH Jogja juga memberikan catatan terhadap putusan tersebut, bagaimana di akhir itu ada mempersonifikasi seorang Presiden Jokowi ya, yang itu kemudian menganggap rendah hati dan selalu mengabaikan terhadap kritik-kritiknya terhadap kebijakan-kebijakannya. Nah, kami melihat itu terlalu melebih-melebihkan ya, karena di rezimnya Jokowi sendiri banyak sekali kasus-kasus pembungkaman menyampaikan pendapat kritik ya, dari kasus Omnibus dalam penyusunan hingga penandatangannya tersebut. Kemudian kasus-kasus lain masyarakat sipil, Effendi Buhing soal seorang masyarakat adat yang itu kemudian mendapat proses pemolisian. Kemudian petani pakel yang hari ini juga sedang menghadapi itu, Budi Pego, kasus Wadas juga saya kira pimpinan pusat Muhammadiyah juga beberapa kasus tersebut tidak asing gitu. Apalagi yang terakhir adalah proses kasus di Rempang itu. Jadi kami yang mengapresiasi atas analisis tersebut, cuman dengan catatan personifikasi terhadap Pak Jokowi terlalu berlebih. Ya, artinya majelis hakim ini telah mencoba untuk memposisikan kebebasan memberikan pandangan atau pendapat sepanjang itu terukur, ada datanya, bukan asal bunyi. Dan saya kira itu banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin memperjuangkan hak-haknya. Nah, sepanjang itu dapat dipahami, tentu kita punya pekerjaan besar, negara tentunya, dalam melakukan penataan dan aparat penegak hukum untuk kemudian mengambil sikap yang senada agar tidak mudah melakukan kriminalisasi atau melakukan pemidanaan terhadap orang-orang yang bersuara yang mungkin berbeda dengan kebijakan, tetapi sebenarnya lebih kepada konteks menjaga agar proses penyampaian kebijakan-kebijakan itu sesuai dengan maksud dan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, tapi jaksa itu kasasi. Jaksa yang kasasi, karena putusannya itu bebas. Bebas ya. Pandangan Mas Julian gimana nih? Kasasi gitu. Ya sebenarnya banyak kajian ya, apakah putusan bebas itu kemudian banyak perdebatan apakah putusan bebas itu dapat dikasasi atau tidak. Tapi kalau secara normatif kan sebenarnya tidak juga, itu kan tidak mengikat oleh jaksa juga gitu. Cuman belajar dari beberapa kasus sebelumnya seperti kasus Baik Nuril ya, Baik Nuril itu bebas di tingkat pertama
Tapi kala itu dikasasi dan kemudian divonis 6 bulan gitu. Nah, saya sendiri kalau melihat ini, eh, saya ngelihat bagaimana proses penegakan hukum kita sendiri itu kayak ada standar ganda gitu. Kayak misalnya kasus Pinangki gitu ya. Hakim kemudian saya melihat putusan dari tingkat pertama dan tingkat selanjutnya itu saya nggak melihat upaya yang terlalu serius ya untuk pemberantasan korupsi gitu. Yang itu ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum. Tapi berbeda halnya dengan kasus ini gitu atau yang itu menghadapkan kasus-kasus yang sifatnya struktural gitu ya, berhadapan dengan negara atau penguasa itu berbeda. Nah, saya melihat ada standar ganda yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam mengajukan kasasi kasus Fathia Haris itu. Dan menurut saya eh, pengajuan kasasi kemarin ya, yang katanya waktu sidang itu pikir-pikir ternyata selesai sidang langsung mengajukan kasasi, itu adalah bentuk tegas sikap dari institusi jaksa penuntut umum untuk ya kami melihatnya ini adalah kemunduran demokrasi gitu ya karena institusi atau apa ya lembaga yudikatif sendiri itu sudah menyatakan ya nggak ada orang yang karena kebebasan apa namanya karena pendapatnya karena argumentasinya itu kemudian harus dipidana justru negara harus melindungi. Ya, kalau mengikuti perkara ini, tentu kita tidak dapat menyatakan bahwa perkara ini berangkat dari bawah. Ya. Karena istilahnya itu ditangani oleh satu proses penegakan hukum yang dilakukan di tingkat kepolisian yang cukup tinggi, di kejaksaan yang cukup tinggi juga. Biasanya kejaksaan itu kalau kasus-kasus yang eh, muatan politiknya tinggi, tentu mempertimbangkan nih arahan dari Kejaksaan Agung gitu. Ya. Ya. Tapi ya sudah, ini kan sudah ada eh, permintaan untuk diperiksa ulang, dikasasi, walaupun putusannya bebas. Nah, kalau ini dikasasi, kira-kira harapan Mas Julian ini terhadap Mahkamah Agung itu dalam menyikapi kasus ini seperti apa? Ya, saya tentu berharap Mahkamah Agung masih sejalan ya terhadap pemikiran terhadap kebebasan untuk berpikir, pendapat gitu sehingga perspektifnya adalah negara harus memberikan perlindungan terhadap seseorang yang itu menyatakan pendapat, penilaian yang itu sesuai dengan fakta gitu ya. Eee, tentu harapannya ya kasasinya seharusnya ditolak ya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima gitu karena berkaitan hal-hal yang sifatnya formalitas dan kalau misalnya substansi ya harapannya ditolak. Tapi ya itu kembali lagi kembali kepada Mahkamah Agung kemudian situasi politik itu tidak bisa terlepas karena hari ini tinggal menghitung hari saja ya apa namanya 14 Februari saya nggak tahu cuman ya terkadang putusan-putusan atau penegakan hukum itu tidak bisa terlepas dari stabilitas politik negara juga gitu karena ini ingin pemilu mungkin ada salah satu atau pihak-pihak yang ingin menganggap ya situasi demokrasi masih baik-baik saja padahal ya selama ini situasinya nggak begitu gitu. Tapi menurut saya kalau misalnya kita melihat bahwa ini adalah satu tonggak, tentu harapan kita Mahkamah Agung Bisa. bersesuaian ya Ya. dengan pandangan itu dan kemudian menolak Ya. kasasi yang diajukan. Apa seperti itu? Harapannya seperti itu, Ya, bahkan harapannya bisa diikuti oleh hakim-hakim yang lain ya. Nah kan kita ngeliat walaupun ada putusan yang baik di satu daerah atau ada putusan yang harusnya patut dicontoh, tapi kadang itu tidak apa namanya di kasus yang sama mungkin mirip-mirip gitu ya perbandingannya, tapi putusannya berbeda. Nah saya sih berharap putusan baik ini bisa menjadi presiden baik juga bagi hakim-hakim lainnya dalam menilai kasus-kasus apa namanya yang mungkin petani atau masyarakat lain yang itu hari ini sedang berhadapan dengan kasus yang terkait apa namanya pandangan pencemaran nama baik atau dan lain sebagainya. ya. Terakhir, ini kan undang-undang ITE yang digunakan dan kita baru saja mensahkan pembaruan undang-undang Ya, ITE. empat. Meskipun dikatakan bahwa undang-undang ITE itu nanti akan dicabut Hmm. ketika kitab undang-undang hukum pidana diberlakukan.
Tetapi kan berarti sampai tahun 2026 ini masalah-masalah terkait dengan undang-undang ITE itu akan menjadi pola penegakan hukum yang akan dilakukan terhadap proses penyampaian pandangan, pendapat, dan bahkan di dalam undang-undang ITE itu bisa tuh dimatikan itu sinyal internet Iya. itu karena sudah diatur, tapi kaitannya dengan adanya tindak pidana. Nah, mungkin komentar tentang undang-undang ITE ini Ya. gimana sebagai penutup? Ya, 4 Januari kemarin ya, sebelum 4 Januari itu kita sempat diskusi juga ya Pak ya di apa namanya, di Universitas Muhammadiyah Jogja terkait beberapa catatan ini gitu. Dan kalau kami, melihat, berangkat dari catatan koalisi masyarakat sipil untuk, apa, revisi Undang-Undang ITE, memang nggak banyak perubahan, apa namanya, pasal-pasal yang itu selama ini menjadi pasal karet, pasal yang bermasalah dari pasal 27 ayat 1 sampai ayat 3, kemudian pasal 28 1 dan 2, pasal 40, ada beberapa isu yang itu menjadi isu krusial yang itu nggak diubah tentang berita bohong, kemudian ada juga pencemaran dan penghinaan, kemudian ada apa? Ada ancaman tadi ya, ancaman bahkan ada ancaman pencemaran nama baik dan yang terakhir soal apa pemadaman internet secara sepihak itu menjadi isu-isu krusial yang itu tidak banyak berubah. Artinya ya saya nggak melihat kemajuan dalam apa pengesahan undang-undang ITE yang ditekan oleh Pak Jokowi pada 4 Januari kemarin dan justru ya kita hanya berjalan di tempat bahkan mundur di proses revisi tersebut. Gitu Pak. Baik, terima kasih Mas Julian atas pandangan, perspektif terhadap putusan kasus Fathia dan Haris Azhar. Demikian bincang-bincang kita dengan Direktur LBH Yogyakarta terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membebaskan Fathia dan Haris Azhar. Kita berharap Mahkamah Agung akan mengambil keputusan yang sama sehingga kita menjadi semakin memahami bahwa kritik kepada pejabat, kepada mereka yang memiliki jabatan umum di masyarakat, pejabat publik itu adalah dapat dilakukan sepanjang tentu bahwa kritik-kritik itu bersandarkan pada kebenaran dan dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tepat. Maksudnya adalah untuk memberikan koridor perbaikan terhadap sistem yang ada sehingga kita akan menjadi lebih baik kembali ke depan. Terima kasih Mas Julian Terima kasih Pak atas Trisno. kehadirannya dan menyampaikan pandangannya. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Demikianlah pada episode kali ini dengan Suluh Ngebit kita mengobrol tentang pidana terutama pada kesempatan kali ini terhadap kasus Fathia dan Haris yang diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya Jakarta Timur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.